Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Alaikum jamaah salat zuhur di Masjidul Islam kawasan Indo Batam Batam. Alhamdulillah pada bulan Dzulqa'dah ini 1446 Hijriah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Barinya di 10 halaman 526, "Fitamiyun anal hadr." Ini adalah peringatan. Hadis ini mengandung peringatan dari untuk seorang muslim min ahli syarri wal khubusi. Hati-hati terhadap orang yang jahat wal khubusi dan licik. Wala yuqtar bihi, supaya tidak tertipu oleh tipu daya kejahatan mereka. Wala yu'manu syarruhu, dan jangan dipercaya akan kejahatannya. Dalam penafsiran dari para ahli hadis tersebut disimpulkan seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Fatwa Islam. Al-hadis fi al-hadis, hadis ini mendorong al-yaqtubi agar senantiasa waspada, wa adamil ghaflati, supaya tidak lalai, wa ta'lu min tajribati, dan belajar dari pengalaman. Apa yang diambil dari hadis singkat ini? Pertama, mukmin harus cerdas secara spiritual dan sosial. Kedua, tidak semua orang layak dipercaya tanpa pengujian. Tiga, pengalaman pahit adalah guru terbaik jika disikapi dengan iman. Empat, jangan biarkan diri terperosok oleh godaan yang sama. Hadis ini adalah panduan penting bagi kehidupan sehari-hari, mengajarkan kecerdasan beriman bahwa mukmin sejati tak hanya baik tapi juga bijak, tajam membaca situasi dan mampu melindungi diri dari jebakan kehidupan manusia. Sabda Rasul Muhammad SAW di banyak tempat membacakan firman Allah, "Inna syaitan," sesungguhnya syaitan itu adalah lakum bagi kamu aduh, musuh mubin yang nyata. Fahzaru, maka harus kamu mewaspadainya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai beriman, qulu masuklah kamu bisilmi kafah, ke dalam agama Islam secara totalitas, pol-pol semua akidahnya iya, di dalam bermuamalah sesama manusia juga iya, seperti itu dalam pernikahannya iya, dalam akhlaknya pun berdasarkan Islam. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata." Jadi jemaah mata Allah, ini pembahasan pertama, bab pertama penafsiran dari para ulama tentang hadis ini. Hadis tentang la yuldabul mu'min, tidak akan seorang mukmin itu dipatok, disengat oleh binatang berbahaya min jubin wahidin marfaini, pada lubang yang sama. Pada bab selanjutnya, falsafah iman dan kecerdasan dalam Islam. Ini buku yang sedang saya edit ya, saya edit, insyaallah di nanti, mudah-mudahan hari bulan sudah selesai. Bab yang kedua, falsafah iman dan kecerdasan dalam Islam. Ini pembahasan dari hadis tersebut. Pertama, iman bukan sekedar percaya tapi juga cerdas. Iman dalam Islam bukan hanya sebuah keyakinan buta tanpa ilmu, tanpa bertanya kepada orang lain, tanpa melihat pelajaran yang ada di depan matanya atau mempelajari sejarah orang-orang terdahulu. Iman selalu diiringi dengan kesadaran, pemahaman, dan kecermatan dalam bersikap. Allah memuji orang-orang beriman yang menggunakan akalnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal yang demikian itu, la ayatin, sumpah ada tanda-tanda keagungan kebesaran Allah, liqaumin ya'qilun,
Selanjutnya ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman sejati adalah mereka yang tidak hanya mempercayai tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi mau juga mengolah, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu secara bijak dan digunakan untuk kemanfaatan diri, keluarga, tetangga, orang-orang yang bisa dia sentuh pada masanya, dan juga menjadi amal soleh bagi orang-orang yang akan datang dengan mempelajari apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan. Jadi jemaah mata Allah, inilah poin yang terpenting, bahwa tingkah seseorang akan dijadikan minimal. Itu contoh bagi anak istrinya kalau dia seorang laki-laki, akan menjadi contoh bagi orang sekitar di dalam bersikap. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam harus maju dengan dasar akidah, dengan dasar iman kepada Allah dan Rasulullah. Harus maju dalam semua bidang yang bermanfaat. Dalam agama sudah jelas dan itu dasarnya. Yang kedua adalah dalam bidang yang dibutuhkan oleh semua manusia, ekonomi, politik, budaya, sosial, listriknya, pertaniannya, semuanya harus dipegang, dipelajari oleh umat Islam. Sekarang ilmu kelistrikan, ilmu kedokteran terutama, ilmu matematik itu dipecahkan, disebarluaskan, didalami oleh muslimin terdahulu. Sebab terutama pada zaman Khalifah Abbasiyah itu dipelajari peninggalan-peninggalan lama dari Yunani dan orang-orang Romawi. Ilmuwan Yunani, ilmuwan Romawi, buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari. Sehingga istilah dalam ilmu kimia, dalam ilmu kedokteran misalkan, dalam ilmu biologi, dalam fisika itu banyak dari berbahasa Arab, tapi dulu oleh mereka dengan bahasa asli. Makanya ketika ada orang mengatakan kalau kita mempelajari Islam, maka kita akan balik ke belakang. Kita tanya ke belakang itu abad keberapa? Sebab Renaissance, artinya kebangkitan Eropa itu setelah Salibisme, ke orang umat Kristiani kalah dalam perang salib. Ratusan tahun kalah, dan mereka mempelajari ilmu tentang sains, teknologi, tentang kimia, biologinya, fisikanya, juga itu dalam umat Islam. Nah inilah yang harus kita balik lagi, ambil lagi. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari kehidupan muslim. Ketika menemukannya, ambillah. Sebab itu adalah perbendaharaan kekayaan kita di depan. Jadi jangan mata Allah. Lantas kalau Allah berfirman dalam surat ayat wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Rasulullah, Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhan, mempelajari ayat-ayat Allah yang tertulis awal ayat ini, dan pelajarilah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, yaitu alam raya ini, dan tertulis yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat Pak, pada Rasul hanya satu aja, sedikit aja sabdanya, tapi kemana-mana pembahasannya. Jadi poin pertama, iman bukan sekedar percaya, tapi juga cerdas. Mempelajari kenapa umat Islam mundur, apa masalahnya? Sebab ijtinabul mu'minina 'anil Qur'anil karim wa sunnatir Rasulillah wal akhlaqil karimah min ulama Israilin. Sebab umat Islam banyak yang menjauhi dari Al-Quran, Sunnah, dan akhlak yang dicontohkan oleh para ulama yang saleh. Itu kalau kajian-kajian Pak, yang sekelilingnya bukan cuma di Batam, di luar di Batam memang kurang peminatnya. Balik kampung-kampung kita paling surat tua sampai nyerah tengok, nyari tiang kan, pensiunan polisi, pensiunan PNS, pensiunan tentara, orang suku-suku anak mudanya kemana? Itu rata-rata memang seperti itu. Ini di
muka kuning untuk taklim-taklim pendek, hanya beberapa taklim saja yang ada di Medan, semuanya habis belum nikah. Masjid musola-musola yang di muka kuning saja itu sepi dari kajian-kajian. Di masyarakat itu seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan umat Islam mundur. Jangan sampai seharusnya untuk kita dan anak kita terulang lagi dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Hampir saja negara ini habis oleh PK. Ini pelajari apa permasalahan nanti dibahas dalam pembahasan ini. Kedua, mukmin tidak mudah tertipu. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis sebelumnya bahwa seorang mukmin tidak akan disengat dari lubang yang sama dua kali. Hadis ini menjadi bukti bahwa Islam menuntut pengikutnya agar pertama belajar dari pengalaman, kedua menjaga diri dari perulangan kesalahan, ketiga meningkatkan kewaspadaan dan menghadapi tipu daya manusia dan dunia. Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid halaman 239 berkata, agama itu semuanya itu adalah kecerdasan. Islam mengajarkan kecerdasan. Wa hikmatun mengajarkan kebijaksanaan, memberikan manfaat bagi dia dan orang-orang sekitarnya. Wal jahil dan orang bodoh itu adu nafsihi menjadi musuh bagi dirinya. Ada perkataan dari Imam Ali radhiyallahu anhu dicantumkan dalam kitab Nasul Ibad. Laula khamsu khisalin la sarat nasu kulum sholihin. Kalaulah tidak ada 5 hal, ini antaranya apa? La sarat nasu kulum sholihin, tentu manusia akan menjadi orang yang soleh. Dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Apa penyebabnya? Mereka tidak jadi orang soleh. Yang kafir tidak beriman, yang beriman tidak jadi orang bertakwa. Mereka al-qanat bil jahli, mereka tenang nyaman dalam zona kebodohannya. Dianggapnya hanya dengan sholat saja aman. Padahal nggak mengerti apa arti dari bacaan yang dibaca. Belum lagi membaca Al-Quran, belajar tafsirnya, para ulama macam mana dan cara mengimplementasikan, mengaplikasikannya, menerapkan dalam kehidupan kesehariannya. Ini jadi jawaban Allah. Inilah perkataan Ibnu Qayyim dan juga sesuai dengan sabda Rasul Muhammad SAW di banyak tempat, di antaranya mayurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, yufaqihu fid din, Allah akan berikan pemahaman tentang agamanya. Meskipun ikut berdiri satu sampai semangat untuk belajar, taat melaksanakan sholat, ada rezeki dapat kopi lemur atau tidak, tetap bersedekah. Sebab kata seorang muslim adalah. Ketiga, antara iman, akal dan kecerdasan. Iman dan akal tidak bertentangan dalam Islam. Bahkan banyak ayat dan hadis yang menegaskan bahwa akal yang sehat menjadi penguat keimanan. Karena itu seorang mukmin seharusnya pertama meningkatkan daya pikir dan analisis. Yang kedua, mampu membedakan yang benar dan salah. Tiga, tidak mudah dibodohi oleh nafsu, syahwat atau manusia. Imam Ibnu Athaillah dan Al-Hikam mengatakan, malam ya'rif rul aqli. Barang siapa yang tidak memahami cahaya akal, lam yafham nur syar'i, dia tidak akan memahami syariat Islam. Dia tidak akan bisa memahami tujuan Islam ini dibunyikan. Sehingga seperti sabda Rasul Muhammad SAW yang dipatrikan akan terjadi pada umatku satu saat, wa masajiduhum amiratun, masjidnya megah-megah, bagus-bagus, sekolahnya di mana-mana yang mengajar Islam, wa yaqaru bina muda, tetapi kosong dari petunjuk. Maksudnya apa? Tidak diisi tujuan masjid itu, tujuan itu apa? Tidak dilaksanakan tujuan sekolah Islam itu untuk apa? Belajar agama itu untuk apa? Lebih jauhnya nanti masjidnya berdiri, pelajaran di sekolah dihilangkan dari pelajaran agama, sehingga sholat ya tapi tak kenal, tak tahu dengan siapa dia menyembah, tak tahu bagaimana caranya bersikap seakhlak Islam. Karenanya Syekh Ibnu berkata, malam ya'rifu nurul aqli, barang siapa
lam yafham nur syar'i, dia tidak akan memahami syar'iyah syariat. Akal dan wahyu berjalan beriringan. Orang yang cerdas berislam bukan hanya yang bisa menghitung keuntungan duniawi, tetapi yang mampu memantapkan keselamatan akhirat dan dunia secara bersamaan. Yang keempat, tanda-tanda mukmin yang cerdas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqyun nasi aqyasun nasi." Orang yang paling cerdas itu adalah aksaruhum bil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan paling banyak persiapannya untuk bekal nanti di akhirat setelah datangnya kematian. Ulaika humul aqyas, itulah orang-orang yang sangat cerdas. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis nomor 4259 dengan kualitas hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa kecerdasan dalam Islam bukan hanya diukur dari intelijensia saja atau IQ atau retorika, tetapi dari pertama ketajaman pandangan ke masa depan termasuk akhirat, kemampuan mengelola hidup agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, kemampuan memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Yang terakhir dan bukan yang terakhir adalah iman mengajarkan waspada, bukan paranoid, ketakutan yang tidak berdasar. Mukmin sejati tidak hidup dalam ketakutan Allah atau paranoid, tetapi memiliki kewaspadaan atau hadar yang melandasi iman dan ilmu. Ia bukan pengecut tetapi hati-hati. Dalam surat An-Nisa ayat 71 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, khudhu hidrakum." Kamu harus benar-benar mengambil langkah waspada, benar-benar waspada. Waspada adalah bagian dari iman. Itu yang mencegah kita untuk jatuh ke dalam kesalahan yang sama atau ditipu oleh strategi musuh yang sama. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fahdharu wajtanibu. Sesungguhnya setan tidak musuh yang nyata. Jauhilah. Dan itu hindarilah. Menurut ahli tafsir katakan syaitan itu terbagi dua bagian, dua jenis. Asyaitan dengan jinni wal insi, setan dari jenis jin dan insi dan juga dari jenis manusia. Fahdaru, maka kedua-duanya harus dijauhi. Sekian insyaallah para bapak yang dirahmati Allah, ini belum selesai sebab ini baru bab kedua. Semuanya saya buat 7 bab. Ini baru bab bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Ini kalau diterapkan Pak, model keluarga kita, insyaallah bisnismen akan sukses, guru, pejabat, PNS, dalam polisi, tentara, karirnya akan bagus, dalam kehidupan sehari pun akan lebih bahagia. Kenapa hidup ini kok gak bahagia, gak tenang gitu? Kata Ibrahim bin Adham mengatakan, ya karena anak setan itu anaknya dipelihara oleh kamu. Apa? Itu godaan dari mata dunia. Ketika tidak ingin taat kepada Allah, tapi HP dipegang hampir 24 jam setelah bekerja dan itu untuk hiburan. Sehingga saya sendiri berkumpul keluarga, gak ada yang ngobrol Pak. Suami istri dengan anaknya 3 gak ngobrol, pegang HP semuanya. Sutra saja saya paling benci ketika kumpul ada orang yang pegang HP sedang dalam keadaan silaturahmi. Kita misalkan satu keluarga. Ada anak yang punya HP depan kita, itu nggak nyaman hidupnya. Kalau dikatakan benci. Ya sekian insyaallah kita akan teruskan pembahasan ini. Bab yang ketiga sampai bab ke-7. Insyaallah setelah selesai saya wakafkan sebagai amal jariah tulisan singkat ini insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Faqil muslimin wal muslimat wa alaihim aman. Allahumma shfi marhamna warhamna hajatina masyiran mungkafil fasiqin muslimin masyiran rizqan halal mungkafil fasiqin min ta'bid. Wallahu masyaallah innaka antas saqafan subhanahu wa ta'ala nabiyyin wa bihamdihi wa malaikatahu muqarrabin. Rabbana atina